Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Oke, kali ini saya akan memberikan video tentang peralatan-peralatan teknologi informasi. Kira-kira seperti apa? Ayo kita simak sama-sama. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, untuk penjelasan kali ini saya akan menambahkan materi tentang peralatan apa saja yang digunakan untuk teknologi informasi dan komunikasi. Yang akan kita bahas di sini lebih ke peralatan-peralatan atau media-media yang modern ya. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang peralatan teknologi informasi. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang komputer. Komputer sudah tidak asing lagi ya bagi kalian semua. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu komputer dan bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Jadi, sedikit informasi, pada zaman dulu komputer itu digunakan sebagai mesin penghitung yang cepat dan dapat menginput data yang kemudian akan diproses sehingga dapat mengeluarkan output berupa informasi. Oke, kemudian komponen komputer sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Yang contohnya misalnya ada monitor, kemudian mouse, kemudian keyboard, kemudian CPU, printer, scanner, hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Itu semua adalah contoh-contoh perangkat hardware. Kemudian komponen yang kedua yaitu software. Software atau perangkat lunak, contohnya aplikasi-aplikasi yang terinstal pada komputer kita. Misalnya ada browser, ada antivirus, kemudian ada game, dan lain sebagainya. Yang ketiga komponennya yaitu brainware. Brainware itu adalah pengguna komputer, yaitu siapa? Yaitu kita. Oke. Peralatan teknologi informasi yang kedua yaitu radio. Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Radio sendiri mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada sumber suara, kemudian ada pemancar, dan ada antena. Sekarang kita bahas satu persatu. Sumber suara. Sumber suara itu adalah menghasilkan suara yang akan dikirim bersama sinyal radio. Kemudian pemancar. Pemancar itu terdiri dari osilator dan modulator. Osilator berfungsi untuk menghasilkan gelombang sinus yang menjadi sinyal pembawa. Sedangkan modulator berfungsi untuk menstabilkan frekuensi dan amplitudo osilator. Kemudian antena. Antena berfungsi untuk memancarkan gelombang radio. Antena itu sendiri menghasilkan pancaran gelombang elektromagnetik ke segala arah. Kemudian yang ketiga medianya yaitu televisi. Televisi merupakan salah satu teknologi informasi yang paling banyak penggunaannya dan paling diminati oleh orang banyak. Karena hampir setiap rumah itu memiliki TV ya. Televisi adalah alat menerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar dan suara secara langsung atau real time. Kemudian kata televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi, televisi berarti melihat dari jarak jauh. Oke, kemudian sedikit
tambahan yaitu tentang sejarah televisi ya. Televisi diciptakan berawal dari ditemukannya cakram metal yang berputar dan memiliki banyak lubang yang ditemukan oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Selanjutnya yang keempat, media informasinya yaitu adalah faksimil. Faksimil atau sering disebut juga dengan mesin fax adalah alat untuk mengirim dan menerima informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Istilah dan kata faksimil berasal dari kata faksimile yang artinya menyalin sama persis dengan aslinya. Jadi mesin faksimil itu adalah mesin fotokopi jarak jauh. Oke, kemudian yang kelima yaitu media LCD atau Liquid Crystal Display atau proyektor. LCD proyektor adalah alat penyampai informasi yang berguna untuk menampilkan informasi berupa gambar pada layar. Tentunya ini sudah tidak asing lagi ya, biasa digunakan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan di kelas ya. Kemudian yang keenam yaitu internet atau interconnected network. Internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet protokol. Oke. Kemudian pada tahun 1989 Timothy Berners-Lee, ahli komputer dari Inggris, menciptakan World Wide Web atau semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, dan musik ditampilkan dalam internet, atau yang biasa kalian lihat ketika kalian buka internet pasti kalian mengetik 3W ya atau www. Jadi www itu singkatan dari World Wide Web yang diciptakan oleh Timothy Berners-Lee. Sekian video penjelasan tentang peralatan teknologi informasi. Semoga kalian memahami akan video yang sudah diberikan. Kalau misalkan kalian membutuhkan informasi, bisa chat WA saya atau bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa yang terpenting subscribe ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.